Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpin. Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara pernah melihat gambar seperti ini. Di dalam gambar dijelaskan ada sepasang suami istri, barang-barang dan keledai. Di awal perjalanan, suami dan istri serta barang-barang dinaikkan ke atas keledai. Lalu di tengah-tengah perjalanan ada orang-orang yang berkomentar, katanya sepasang suami istri ini tidak tahu diri karena ia tidak kasihan kepada keledai yang mereka tunggangi. Kemudian mendengar komentar itu, sang suami pun akhirnya turun dari keledai, sehingga hanya sang istri dan barang-barang yang ada di atas keledai itu.
Lalu kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Di tengah-tengah perjalanan mereka menemukan orang yang berkomentar lagi terhadap diri mereka. Katanya sang istri tidak tahu diri karena suaminya dibiarkan berjalan kaki, sedangkan sang istri nikmat di atas keledai. Mendengar hal itu mereka pun kemudian bertukar tempat. Sang istri yang berjalan kaki dan sang suami yang naik di atas keledai bersama dengan barang-barang. Akan tetapi ketika mereka berjalan kembali, ada lagi orang yang berkomentar terhadap kehidupan mereka. Kata orang tersebut, sang suami tidak tahu diri. Kenapa sang istri dibiarkan berjalan kaki sedangkan sang suami duduk di atas keledai dengan enaknya. Dan mendengar hal itu kembali, sang suami pun kemudian turun. Mereka berjalan dengan istrinya. Sedangkan keledainya hanya mengangkut barang-barang mereka saja. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kemudian di tengah-tengah perjalanan mereka pun bertemu dengan orang lain yang mengomentari kehidupan dan keputusan mereka. Ia mengatakan, bapak dan ibu, suami dan istri ini bodoh. Karena keledai tunggangan hanya ditumpangi oleh barang-barang saja. Sehingga kedua suami istri ini pun harus berjalan kaki. Bapak Ibu Saudara, disadari atau tidak di dalam kehidupan kita, kalau dalam bahasa zaman sekarang ada yang dinamakan para netizen gitu ya. Para netizen yang selalu mengomentari orang-orang atau kelakuan-kelakuan, keputusan-keputusan, pilihan-pilihan. Jadi ada begitu banyak orang-orang yang begitu peduli dalam tanda kutip di dalam kehidupan masing-masing orang lain selain dirinya sendiri. Sehingga mereka seringkali berkomentar terhadap kehidupan kita ataupun kehidupan orang lain. Seolah-olah mereka adalah orang yang paling tahu, paling mengerti tentang kehidupan kita. Bahkan menghakimi tindakan-tindakan, keputusan-keputusan yang kita atau orang lain di luar diri mereka lakukan. Lalu bagaimana jika kita membayangkan, jika kita dihakimi untuk alasan yang sebetulnya tidak kita lakukan? Sebut saja kita dikambing hitamkan atau mengambing hitamkan. Ada begitu banyak di antara kita, mungkin ya termasuk saya yang suka gulai kambing, sate kambing, tongseng kambing, tengkleng kambing, dan makanan-makanan kambing lainnya begitu ya. Enak kalau dimakan dalam porsi yang sewajarnya akan menjadikan badan sehat dan juga tentunya mengenyangkan. Tetapi siapa di antara kita yang mau mempersembahkan diri, mau dengan setulus hati kemudian menjadi kambing hitam atas sesuatu yang tentunya tidak kita lakukan? Jangankan enak, mungkin rasanya pahit. Jangankan menyehatkan, malah membuat jadi penyakit. Jangankan mengenyangkan, malah membuat lapar karena stres atau mungkin malah membuat susah makan. Istilah kambing hitam ini istilah yang tidak enak dan tidak menyenangkan. Tema kita pada hari ini berbicara tentang buruk muka cermin dibelah. Ini adalah salah satu peribahasa yang artinya seseorang yang menyalahkan keadaan buruk kepada orang lain, padahal kesalahannya sendirilah yang menyebabkan keadaannya. Bapak Ibu Saudara, menurut psikologi memang lebih mudah melihat kesalahan orang lain dibandingkan kesalahan diri kita sendiri. Kenapa? Ya karena setiap manusia diciptakan memiliki ego. Ego kita ini menginginkan kita untuk dipandang baik oleh orang lain. Makanya ketika kita pergi keluar rumah, kita berdandan sedemikian rupa, kita mandi, kita memakai parfum, kita menyisir, kita mencat rambut dan lain sebagainya, agar kita dipandang baik oleh orang lain yang ada di sekitar kita. Dan ini juga yang menyebabkan kita kemudian lebih mudah melihat kesalahan-kesalahan orang lain dan berkomentar atas tindakan, keputusan, perkataan yang orang lain lakukan. Berkata ketika mendengar sesuatu, kalau saya jadi dia, saya sih tidak akan melakukan seperti itu. Dengan mudahnya menghakimi mereka
Kenapa sih dia begitu? Kenapa sih nggak pakai dipikir dulu? Dan lain sebagainya. Bahkan lebih parahnya, kita bisa jadi menjadikan orang lain kambing hitam atas kesalahan yang kita lakukan. Alkitab sudah mencatat hal ini di kitab Kejadian, bahkan ketika manusia pertama melakukan dosa, makan buah pengetahuan. Adam, sang laki-laki pertama, menyalahkan Hawa dan juga menyalahkan Tuhan. Hawa menyalahkan ular. Dan Yesus pun di dalam pembacaan kita pada hari ini sudah memperingatkan kita akan dosa menghakimi ini. Mari kita perhatikan bacaan kita di dalam ayat yang pertama. Yang pertama, Yesus mengatakan, janganlah kamu menghakimi supaya tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kalau ketika kita membaca ini lalu terbesit dalam pemikiran kita, oh, karena Tuhan mengatakan jangan kita menghakimi supaya kita tidak dihakimi, maka ya sudahlah, tidak usah saja ada lembaga peradilan. Bapak Ibu Saudara, kita perlu hati-hati di dalam menafsirkan pembacaan kita pada hari ini. Kata menghakimi yang Yesus gunakan di dalam pembacaan kita pada hari ini diterjemahkan dari bahasa Yunani krine, yang artinya menilai, menganggap, menyatakan, menetapkan, atau memutuskan sesuatu yang seseorang sebagai pihak yang salah, begitu ya. Jadi orang lain kita tetapkan sebagai pihak yang salah. Tetapi memang konteksnya bukan ditujukan kepada dunia peradilan, tetapi kepada tanggung jawab masing-masing individu. Lalu kalau kita berpikir setelah kita tahu tanggung jawab setiap individu, ketika kita menghakimi orang lain kita akan berbuat dosa, maka ya sudah, kita tidak usah peduli begitu ya dengan orang lain. Lalu kita tidak usah urusi urusan orang, biarlah masing-masing melakukan urusannya sendiri. Yang penting saya tidak berbuat dosa seperti yang dia lakukan. Apakah Tuhan Yesus mau kita untuk seperti itu, Bapak Ibu? Ya, sekali lagi kita perlu hati-hati di dalam menafsirkan pembacaan kita pada hari ini. Yesus memberikan perintah buat kita, jangan menghakimi, itu bukan supaya kita tidak peduli, kita tutup mata terhadap dosa-dosa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita. Akan tetapi kita sama-sama diminta untuk selalu mengingatkan orang-orang yang menurut kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Tetapi kita juga perlu merefleksikan apakah kehidupan kita sudah sejalan, seturut dengan apa yang Kristus inginkan di dalam kehidupan kita. Meneladani Kristus sebagai sang teladan kehidupan kita. Menyerahkan kehidupan kita kepada Roh Kudus untuk selalu dituntun di dalam kehidupan kita. Karena kita menyadari memang kita ini adalah manusia yang berdosa, manusia yang tidak sempurna. Sehingga kita tidak bisa lepas dari dosa-dosa kita. Menghakimi yang dimaksud oleh Yesus di sini adalah, Bapak Ibu Saudara, sejalan dengan apa yang dimaksudkan oleh Paulus di dalam Roma 14 ayat 4. Dikatakan, siapakah engkau sehingga engkau menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan Tuhannya sendiri. Siapa Tuhan kita? Tuhan kita adalah Tuhan. Tuhan yang tahu motivasi setiap orang. Tuhan yang tahu apa yang menjadi keputusan-keputusan mereka. Tuhan yang tahu bagaimana kita berpikir, bagaimana kita menetapkan hati, bagaimana kita memutuskan untuk hal-hal yang kita lakukan, motivasi seperti apa yang dimiliki, dan alasan apa yang sebenarnya dimiliki. Tuhan yang tahu. Sehingga kita perlu berhati-hati di dalam menilai orang lain. Ketika kita menghakimi orang lain buruk, ketika kita merasakan penghakiman yang kita lakukan itu adalah sebuah hal yang wajar, maka kita sekali lagi Bapak Ibu Saudara perlu berhati-hati. Karena kita adalah manusia
yang penuh dengan dosa. Meskipun kita sudah memperoleh keselamatan, tetapi kita perlu tetap melakukan apa yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita. Kita seringkali juga merasakan bagaimana kita tergoda dan juga merasakan bagaimana kita sulitnya untuk melakukan hal itu. Karena kita masih manusia yang tinggal di dunia ini. Kita bukan Tuhan. Dan oleh karena itu kita bukan manusia yang qualified untuk menjadi hakim atas sesama kita. Kalau kita sedang menjadikan diri sebagai hakim atas diri orang lain, maka berarti kita sedang pongah. Dan kita juga sedang mencoba berperan sebagai Allah atas diri orang lain. Lalu hal yang kedua yang mesti kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, di ayat 3-5, Yesus mengingatkan kepada kita agar kita masing-masing memiliki integritas. Kita tidak munafik. Karena sekali lagi kita adalah manusia yang masih dipenuhi dengan dosa. Oleh karena itu kita perlu berefleksi sebelum kita mengingatkan saudara-saudara kita. Bersihkan mata kita terlebih dulu, kemudian kita baru boleh membersihkan mata saudara kita. Kita diminta untuk menghakimi, melainkan kita diminta untuk berusaha bersama-sama memperbaiki diri, mengingatkan sesama kita agar kita berada di jalan yang sama bersama dengan Yesus. Dengan demikian, kewajiban kita sebagai orang Kristen bukan untuk melihat serpihan kayu di dalam mata saudara kita. Sementara pada saat yang sama kita tidak mengetahui balok di dalam mata kita sendiri. Terlebih lagi bukan untuk berkata kepada saudara kita, biarlah aku mengeluarkan serpihan kayu itu di matamu. Melainkan mengeluarkan balok dulu dari mata kita, kemudian setelah kita memiliki penglihatan yang baik, yang jauh lebih jernih, kemudian kita bisa mengingatkan teman kita, rekan kita, saudara kita, bahkan mengeluarkan serpihan kayu dari mata saudara kita. Namun Bapak Ibu Saudara, kita perlu meminta hal tersebut kepada Tuhan dan kita perlu melakukan hal tersebut dengan tindakan kasih dan juga hikmat. Kita diminta oleh Tuhan untuk berlaku jujur dan juga tidak munafik. Sehingga biarlah kita meminta hikmat dari Tuhan untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Berhikmat untuk bisa mengingatkan saudara kita tanpa menyakitinya. Bahkan bisa bersama-sama bertumbuh di dalam pengenalan yang baik akan Allah. Bapak Ibu Saudara, kiranya Tuhan memberkati kita semua agar kita bisa memiliki integritas, tetap berlaku jujur, mengingat bahwa kita bukan Tuhan yang bisa mengenal setiap manusia termasuk motivasinya. Sehingga kita bisa berefleksi atas diri kita sendiri untuk tidak menjadi hakim atas saudara-saudara kita. Oleh karena itu marilah kita juga merefleksikan diri kita masing-masing. Kalau kita masih memiliki kecenderungan untuk menghakimi, mari kita berhenti. Mari kita berbalik kepada Allah, berusaha mengasihi meskipun tidak semudah mengatakannya. Kiranya Allah memberkati kita semua. Amin. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi paduku, ampunilah.
Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami untuk selalu merefleksikan apa yang kami bisa lakukan, apa yang telah kami lakukan dan itu salah. Berikanlah kami hikmat juga untuk bisa menilai mana yang baik dan mana yang benar. Berikanlah kami, curahkan Roh Kudus-Mu agar kami pun bisa menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami untuk memancarkan kasih Kristus di dunia ini, bahkan bersama-sama bertumbuh di dalam pengenalan firman-Mu yang baik bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang ada di sekitar kami. Juga ya Bapa, pada saat ini kami berdoa untuk setiap pergumulan kami. Engkau tahu ada begitu banyak hal yang kami pergumulkan. Engkau tahu ada begitu banyak hal yang mungkin kami tidak bisa sampaikan satu persatu, tetapi kami yakin dan percaya Engkau mengenal setiap kami. Engkau tahu isi hati kami, Engkau mengerti bahasa air mata kami. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah kami selalu teguh iman di dalam Engkau, di dalam menghadapi setiap pergumulan kehidupan yang kami lakukan dan kami lalui. Juga kami berdoa untuk kesehatan setiap kami, bagi rekan-rekan kami, saudara-saudara kami, bahkan diri kami sendiri yang sedang mengalami lemah tubuh. Tuhan, kiranya Engkau memberkati, kiranya Engkau menjamah kami satu persatu agar kami pun bisa kembali pulih seperti sedia kala melalui makanan, minuman, obat-obatan, dan istirahat yang kami lakukan. Juga ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, juga untuk gereja kami GKI Gading Serpong. Tuhan, kiranya kami semua dapat menjadi perpanjangan tangan-Mu di dunia ini, agar setiap kami di dalam setiap keputusan, setiap pelayanan yang kami lakukan, semuanya hanya untuk memuliakan nama-Mu saja, bukan untuk memuliakan nama kami sendiri. Sebentar juga ya Bapa, kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau menyertai setiap kami, melindungi kami. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.